A few moments later. DITII adalah singkatan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini terjadi di beberapa daerah, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga Aceh. Ngomongin DITII, tak lepas dari Kartosuwiryo. Siapa sih Kartosuwiryo itu? Kartosuwiryo adalah mantan seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSI. Di awal kemerdekaan, ia ikut serta berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda dengan memimpin laskar yang bercorak keagamaan, yaitu Hizbullah dan Sabilillah. Akan tetapi, perjanjian Renville membuat kecewa Kartosuwiryo. Menurut persetujuan Renville, pasukan TNI harus ditarik dari daerah Jawa Barat, karena Jawa Barat dijadikan negara Pasundan oleh Belanda. Kartosuwiryo dan pengikutnya tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia atau TII. Kosongnya Republik Indonesia di Jawa Barat segera dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk merealisasikan cita-cita ideologisnya, yaitu mendirikan negara Islam di Indonesia atau Darul Islam dengan dukungan TII di Jawa Barat pada Agustus 1948. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi balik ke Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak mau mengakui Tentara Republik Indonesia kecuali mereka mau bergabung dengan DITI. Maka pemerintah pun bersikap tegas. Sejak 1959, pemerintah mulai melakukan operasi militer. Melalui operasi Pagar Betis, di mana tentara pemerintah menyertakan masyarakat untuk mengepung tempat pasukan DITII. Tujuan taktik Pagar Betis adalah untuk mempersempit ruang gerak DITII. Selain itu, dilaksanakan juga operasi Bratayuda dengan sasaran menuju basis pertahanan DITII. Akhirnya, pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tertangkapnya Kartosuwiryo ini mengakhiri pemberontakan DITII di Jawa Barat. Pemberontakan ini juga terjadi di daerah Jawa Tengah. Munculnya gerakan DITII di Jawa Tengah diawali dengan adanya perubahan situasi politik di daerah Tegal dan Brebes akibat persetujuan Renville. Konsekuensi dari kejadian tersebut adalah wilayah Karesidenan Pekalongan berada di bawah pendudukan Belanda, sehingga pasukan Republik Indonesia harus meninggalkan dan mengosongkan daerah tersebut. Akan tetapi, terdapat juga beberapa kubu yang merasa tidak setuju dengan perjanjian Renville. Amir Patah yang merupakan komandan Laskar Hizbullah dan tokoh organisasi Majelis Islam menolak tegas perjanjian Renville. Amir Patah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur pemerintahan Republik Indonesia dan TNI yang bertugas di daerah Tegal Brebes telah terpengaruhi oleh orang-orang kiri. Setelah mendapatkan dukungan yang cukup banyak, maka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Saparasan Tegal, ia memproklamasikan berdirinya Darul Islam. Ia menyatakan gerakannya bergabung dengan DITII di Jawa Barat, pimpinan Kartosuwiryo. Di bawah kepemimpinan Amir Patah sampai akhir tahun 1950, DITII mengalami perkembangan pesat. Bahkan ia berhasil mempengaruhi umat Islam di Kebumen dan Batalion 426 untuk melakukan pemberontakan. Untuk menumpas pemberontakan tersebut, maka pemerintah melancarkan Operasi Gerakan Benteng Negara atau GBN. Dengan gerakan tersebut, berhasil menumpas tentara Amir Patah. Pada Desember 1951, Amir Patah akhirnya menyerah. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kahar Muzakar berawal dari pemerintah yang berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGGS dan pasukannya disalurkan kembali kepada masyarakat. Ternyata Kahar Muzakar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan ke dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Sehingga dapat disimpulkan penyebab dari pemberontak DITII Sulawesi Selatan adalah ketidakpuasan Kahar Muzakar terhadap kebijakan pemerintah mengenai rasionalisasi militer.
Kahar Muzakkar menginginkan agar Komando Gerilya Sulawesi Selatan yang dipimpinnya diangkat tanpa melalui seleksi menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau AMRIS. Pada saat dilantik sebagai pejabat Panglima Tentara, Kahar Muzakkar dan pasukannya melarikan diri dan melakukan pengacauan. Kahar Muzakkar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DITII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Pemberontakan berakhir pada tahun 1965. Kahar Muzakkar tertembak mati dalam suatu penyergapan. Di Kalimantan juga terdapat sekelompok pemberontak yang bernama Persatuan Rakyat yang Tertindas yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar merupakan seorang mantan Letnan II TNI. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh kekecewaan pasukan tentara yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini menyebabkan perasaan tidak adil bagi para pejuang kemerdekaan. Pada akhir tahun 1950, kelompok Ibnu Hajar melakukan penyerangan ke pos-pos TNI di Kalimantan Selatan. Ibnu Hajar sempat menyerahkan diri. Namun, di saat dia merasa kuat dan mendapatkan peralatan perang, ia memberontak kembali dengan bantuan Kahar Muzakkar dan Kartosuwiryo. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung ke pemerintahan DITII Kartosuwiryo, sekaligus diangkat menjadi Panglima TII Kalimantan. Pada 22 Maret 1965, pemerintahan militer menjatuhi Ibnu Hajar dengan hukuman mati. Teguh Muhammad Daud Bere adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, mantan gubernur Aceh, sekaligus pendiri NII di Aceh. Selain itu, Daud Bere pernah menjadi ketua PUSA, atau Persatuan Ulama Seluruh Aceh, yaitu organisasi yang dibentuk untuk menentang penjajah Belanda. Pada saat revolusi, ia menjabat sebagai gubernur militer Aceh. Karena merasa tidak puas dengan pemerintahan Soekarno, Daud Bere melakukan pemberontakan, yaitu dengan mendirikan Negara Islam Indonesia. Pemberontakan tersebut dimulai pada 21 September 1953 dan berakhir pada 9 Mei 1962. Setelah mendapat dudukan kembali ke NKRI Rai Muhammad Nasir. Sekian pembahasan materi di video kali ini, semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!